Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat sekalian, pertama sekali saya mengajak dari mimbar ini, mari kita sama-sama berniat dan bertekad meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam makna kita harus waspada dan merasa ngeri akan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, takwa itu berarti takut. Takut kepada Allah untuk semakin dekat kepadanya, bukan takut untuk semakin menjauhinya. Dalam rangka menjalankan syariat Allah, ada perintah, ada larangan. Maka karena ingin mendekat kepada Allah, tidak ingin menjauh dari Allah, maka rasa takut itu hadir di dalam diri kita. Karena takut akan hukumannya, takut kita dibakar, takut kita sengsara nanti hidup setelah mati. Jamaah sekalian, tema takut ini jugalah yang akan saya perluas maknanya. Sudah semakin bingung masyarakat. Kadang narasi-narasi hampir menyeluruh di setiap media sosial kita. Kita tidak boleh takut kepada corona. Yang harus kita takutkan itu adalah Allah. Narasi seperti itu, ya, betul, tapi tidak sebanding. Membandingkan corona dengan Allah itu ibarat dengan istilah bahasa Arabnya al-qiyas ma'al farik, membandingkan sesuatu yang tak sebanding, dan Allah tak ada bandingnya. Jamaah sekalian, kita itu takut pada api, kita itu takut terbakar, tapi kita itu enggak dosa. Nabi Ibrahim itu dia minta tolong kepada Allah karena dia takut pada api, karena dia tahu api itu ciptaan Allah. Jadi jangan kita kata-katai sahabat kita, kamu terlalu takut sama corona. Seharusnya kamu takut kepada Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita muslim, insya Allah kita itu sadar corona itu ciptaan Allah juga. Kalau kita itu orang yang bertauhid, kita itu pasti sadar bahwa yang menyebabkan corona itu menular Allah juga. Kalau kita orang yang bertauhid, kita pasti sadar bahwa ketika ratusan mungkin bahkan ribuan sekarang angka kematian, yang menyebabkan kematian itu melalui infeksi corona itu Allah juga. Jadi enggak perlu kita bedakan antara takut kepada corona dan kepada Allah. Sebenarnya kita takut kepada Allah. Makanya dalam doa kita itu mengatakan salah satu kalimat, Allahumma inni u'idzu bika min syarri ma khalaqta.
Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ciptakan. Karena Allah yang menciptakan baik dan buruk, Allah yang menciptakan sehat dan sakit, Allah yang menciptakan hidup dan mati. Maka orang yang beriman itu takut kepada Allah, itu maknanya tidak digunakan untuk konteks seperti ini. Kamu jangan takut mati, karena mati itu pasti. Beda konteksnya. Kapan sih sebenarnya slogan mengatakan jangan takut mati? Itu ketika kita menghadapi perang di medan perang, ketika jihad fi sabilillah, gunakanlah kalimat itu. Mati di tangan Tuhan. Jangan mundur dari menghadapi musuh. Gunakanlah kalimat itu. Tapi ketika ada ancaman di depan mata, jangan takut mati, seberangi aja tol itu. Tidak bisa begitu, tidak tempatnya. Yang membuat kita takut kepada sesuatu yang berbahaya itu siapa? Allah juga. Memang Allah yang menghadirkan rasa ngeri ke dalam diri kita. Dan ingat, tugas kita itu mempertahankan hidup, bukan cari mati. Itu berbeda. Kalau kita sakit, makanya kita berobat. Itulah syar'inya. Begitulah syariat itu mengajarkan kita. Kalau kita sakit, kita berobat. Coba kalau kita berobat, lalu ada orang mengata-ngatai kita, dibilangnya, kamu takut mati ya? Sampai kamu berobat begitu? Kan enggak tempatnya. Memang tugas kita itu mempertahankan hidup. Makanya orang berdosa dan haram jika orang itu bunuh diri. Jadi enggak usah merasa tidak enak mengatakan aku harus bertahan hidup. Kenapa? Karena memang tugas kita bertahan hidup. Urusan meninggal, bagaimana cara meninggal, itu serahkan kepada yang punya urusan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ajal ini di-endingkan oleh Allah, serahkan kepada Allah. Tapi tugas kita ini bertahan hidup. Dan bagaimana cara kita supaya jangan mencelakai diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi takut itu sesuatu yang natural Allah ciptakan dalam diri kita. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ciptakan. Karena enggak ada yang menciptakan keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya supaya berhentilah memperdebatkan masalah antara takut corona atau takut kepada Allah. Tugas kita itu bagaimana bertahan hidup. Itulah syar'inya. Jamaah sekalian, mungkin beberapa hari ke depan ini kita masih terus begini ketat. Mudah-mudahan harapan kita karena kerjasama yang baik sesama masyarakat, berhentilah segera penularan-penularan yang mudah dan dahsyat ini. Masyarakat sudah mulai capek, kadang sudah mulai hilang akal sehatnya. Tapi inilah ujian. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari keburukan yang Dia ciptakan ini. Kalau kita takut, jangan terlalu takut, kata dokter. Siapapun di antara teman kita yang terinfeksi, sahabat, keluarga, teman dekat,
tolong saling mengingatkan. Pertama yang harus jalaninya adalah ketenangan. Apa caranya supaya tenang? Ajari dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan tenang jiwanya. Saya pernah mengalami Covid ini. Lebih sepekan saya dirawat. Dan sebelum saya terinfeksi, saya sudah percaya, saya tidak terpengaruh dengan obrolan orang yang mengatakan ini teori konspirasi. Kalau konspirasi di bidang lain selain virusnya mungkin terjadi, tapi kalau bahwa virus itu ada ciptaan Allah juga. Saya mengalami derita itu dan betapa hebat ancaman yang dialami virus ini. Yang pertama adalah mental. Maka yang pertama yang harus kita pertahankan adalah ketenangan jiwa. Yang kedua, percayakan kepada ahlinya. Allah juga yang menyuruh kita begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, dan jangan merasa sok tahu. Serahkan kepada ahlinya. Maka jika ada nasihat dokter, jalani saja. Jalani saja karena dia ahlinya. Ketiga, sabar. Dan sabar adalah kunci kemenangan dimanapun, dalam kondisi apapun. Untuk urusan dunia atau urusan akhirat, kesabaran adalah kunci kemenangan. Bagaimana kesabaran orang yang sedang mengalami derita? Jangan dia buru-buru pengen merasakan efek obat. Ini enggak benar, dan disinilah butuh kesabaran. Orang yang sedang berobat itu sering emosi. Tidak benarlah, ini kuranglah, seharusnya tidak begitulah. Dan ini menambah penyakitnya. Dan siapapun yang mendampinginya juga jangan tertular sifat ketidaksabaran itu. Karena pada saat itu terjadi, semua orang akan dituntut kesabarannya. Bukan hanya orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat. Keempat, doa. Kalau kurang mantap rasanya berdoa ketika hanya dalam kesendirian, khususkan tahajud. Karena doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Minta doa kepada teman-teman terdekat, kepada orang-orang terkasih kita. Ikhlas mereka mendoakan kita. InsyaAllah ini cuma kemampuan kita, karena pada akhirnya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kuatlah insyaAllah rasa ketawakalan kita, berserah diri kita kepada Allah. Tapi kita sudah tahu semua bahwa tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Tak perlu berlama-lama. Mudah-mudahan semua pesan yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات بسم الله العظيم رب العرش العظيم بسم الله العظيم رب العرش العظيم بسم الله العظيم رب العرش العظيم اللهم اشف مرضانا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتنة والزنا والطاعون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة